Kalau ditanya, ini khusus untuk para dosen-dosen ya, kalau ditanya kapan mau menjadi profesor? Nah, kira-kira seperti apa jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di Mimbar Intelek. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan menekan tombol loncengnya, subscribe, like, share, dan komen. Kalau ada video-video saya yang menarik buat saudara, jangan lupa juga untuk menonton video-video saya secara full. Nah, pada video kali ini saya sedikit membahas terkait dengan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Ada juga yang bertanya kepada saya yang menyatakan bahwa pertanyaan ini cukup menggelitik buat sebagian besar dosen ya. Ketika ditanya, khususnya untuk dosen-dosen di Indonesia ya, ketika ditanya bahwa tentang untuk menjadi profesor, kapan untuk menjadi profesor. Nah, pada video kali ini saya sedikit sharing, bukan berarti menggurui, apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari dari beberapa profesor yang memang secara beberapa profesor di kampus saya maupun di luar kampus saya yang saya beberapa kali ngobrol, kemudian berusaha mencari informasi tentang keduniaan profesor. Terutama sebelum dan setelah menjadi profesor, kemudian saya juga membandingkan antara profesor yang memiliki banyak student master dan doktoral dibandingkan dengan profesor yang hanya memiliki student undergraduate gitu ya, atau S1 gitu. Nah, itu saya seringkali mencari informasi di antara kedua tersebut ya. Nah, hanya saja apa yang saya dapatkan dari informasi tersebut itu seperti ini. Jadi, kalau ditanya bahwa kapan menjadi profesor itu, setidaknya kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan tatkala kita menjadi seorang profesor gitu ya. Jadi, kita harus berpikir dulu bahwa mencapai jenjang profesor itu banyak syaratnya ya. Jadi, tidak semata-mata bahwa nih gue sudah jadi profesor gitu ya. Di beberapa kasus di Indonesia ya, ada beberapa kasus yang saya ketahui bahwa beberapa profesor itu ketika sudah menjadi profesor, kemudian tuntutan untuk setelah menjadi profesor itu banyak sekali, dan mungkin mereka keteteran untuk mendapatkan syarat-syarat tersebut setelah menjadi profesor, yang kalau di dunia dosen itu, kalau kita sebagai dosen itu kan kita akan melaporkan LKD kita di BKD ya. Nah, kalau tidak memenuhi ya konsekuensinya tentunya tunjangan profesornya tidak terbayarkan. Nah, itu yang ada beberapa kasus yang saya ketahui semacam itu. Jadi daripada memikirkan bahwa kapan kita menjadi seorang profesor, ya kita harus berpikir dulu bahwa mencapai jenjang profesor itu banyak syaratnya. Jadi sudah kita mengerjakan pun yang begitu banyak, belum tentu juga mudah dicapai gitu ya. Ini ada yang berpikir bahwa ketika saya sudah menjadi seorang profesor, itu segala sesuatunya mungkin akan mudah gitu. Enggak juga sebenarnya. Jadi yang perlu harus kita tanamkan di dalam pikiran kita itu adalah mencapai jenjang profesor itu adalah pembuktian pada diri sendiri bahwa saya pantas dan kompeten untuk menjadi seorang profesor. Itu dulu yang harus ditanamkan. Jadi kalau pada akhirnya ada beberapa profesor yang kasus-kasus ya seperti beberapa bulan kemarin di video saya juga sudah saya bahas terkait dengan perjokian profesor. Perjokian profesor itu lebih ditekankan kepada pembuatan artikel-artikel ilmiah yang membuat mereka kemudian akan menjadi profesor. Nah, kalau pada akhirnya ketika sudah menjadi profesor kemudian tuntutannya itu tidak bisa terpenuhi, ya itu dulu berarti sebelumnya mungkin belum ditanamkan pemikiran hal tersebut. Ini saya dapatkan dari ilmu
beberapa profesor ya yang saya kulik informasinya ketika saya ngobrol sama mereka. Jadi saya pun diberi nasihat bahwa sebelum menjadi profesor itu ya kita harus menanamkan pemikiran tersebut, karena profesor itu kan suatu pembuktian ya, suatu pembuktian bahwa seseorang itu mencapai titik puncak di dalam sebuah karirnya ya sebagai seorang dosen. Nah, hanya saja beberapa dosen itu mungkin tidak memahami hal tersebut ya. Jadi harus kita buktikan bahwa diri kita itu pantas dan kompeten untuk menjadi seorang profesor. Karena ini pesan dari beberapa profesor itu, karena seorang profesor itu harus mampu memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan, dan saya mampu meningkatkan kualitas saya ya sebagai seorang dosen gitu, atau sebagai seorang profesor. Nah itu, jadi ketika saya ngobrol itu sama beberapa profesor itu ngeri juga, ternyata ini syarat-syarat yang harus dilakukan ya, yang harus setelah menjadi seorang profesor ya. Nah itu ketika saya tanya dengan profesor saya yang ada di saat ini di luar negeri itu, dia bilang bahwa saya tidak bisa tuh kalau menjadi profesor di Indonesia, karena memang syaratnya banyak, berbeda sekali dengan yang ada di luar negeri. Jadi pernah juga saya bahas di video saya yang terkait dengan perjokian. Bapak Ibu bisa lihat di video-video saya yang terkait dengan perjokian profesor itu ya. Itu yang banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari beberapa profesor-profesor yang secara langsung saya tanyai, saya mendapatkan informasi dari mereka. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temannya. Jangan lupa juga untuk tonton video saya secara full. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.